mama ya, kalau terlalu bangga sama anak, lalu tinggikan anak berlebihan, anak itu jadi kacau bukan main. Saudara yang terlalu sering dipuji orang tua, bertobatlah orang tua, bilang ke orang tua, papa mama tolong jangan puji saya berlebihan. Standar normal aja. Kalau bagus bilang bagus, kalau jelek bilang jelek. Ini yang saya coba biasakan ke anak saya. Dia kalau bikin lukisan di dalam level dia, gambar atau apapun, kalau bagus saya bilang bagus, gambarnya bagus. Tapi kalau dia bilang jelek, kami bilang kurang. Gambarnya terlalu mencong, tulisannya jelek. Waktu itu anak saya pernah bikin hiasan di belakang HP. Lalu saya bilang, ini gak bagus, terlalu banyak, terlalu rame. Ganti, dia ganti. Dia mukanya gak terlalu senang. Loh, kok saya gak dipuji? Loh, gak bisa dipuji. Yang kamu lakukan gak terlalu bagus kok. Tapi sekarang kita dilatih untuk membuat anak punya kepercayaan diri. Jelek pun bilang aja bagus. Mama ini karyaku, bagus. Itu gambar apa? Ini gambar Putri. Putri kok kayak jerapah ya lehernya? Enggak apa-apa, bagus. Lalu ini bagaimana? Oh bagus. Nah saudara, beri penilaian yang adil. Saya juga nggak mau saudara memberikan penilaian level Caravaggio untuk anakmu. Lukisanmu dibandingkan Caravaggio, parah anakku. Ya jelaslah dia bukan Caravaggio. Anak kecil ukur pakai level anak kecil. Orang tua tuh perlu bijaksana seperti ini. Lalu kalau mama terlalu sayang anak, akhirnya apapun anak yang benar. Semua rusak karena anak. Gereja bisa berantem, pendeta dengan pengurus karena anak. Anaknya ditegur pendeta, hei anak kecil jangan jalan-jalan. Yang punya anak itu marah. Pendetaku tegur anak. Anakku itu malaikat loh. Tapi malaikat aja boleh ditegur kan. Anakku itu malaikat, harusnya gak boleh ditegur. Pendeta berani tegur anakku, saya benci pendeta itu. Siapa berani tegur anakku, bermusuhan denganku, turun-temurun 7 turunan. Jangan berani sentuh anakku, jangan berani sakiti dia. Kamu akan berhadapan dengan saya. Ini namanya kasih yang overprotective. Kasih yang overprotective itu bukan kasih. Kasih tidak bisa lepas dari keadilan. Ini salah satu buku penting di dalam etika. Buku dari Nicholas Wolterstorff. Ini Nico Wolterstorff, bukan Nico Aufi. Nicholas Wolterstorff tulis buku Justice in Love. Lalu dia mengatakan, keadilan dan kasih bukan dua hal yang harus digabung. Bukan. Keadilan dan kasih adalah satu hal yang sama dengan dua perspektif yang beda. Ini seperti dua sisi mata uang, tapi satu mata uang. Tidak ada kasih tanpa adil. Kalau engkau mengatakan engkau mencintai, engkau pasti akan berlaku adil dengan orang itu. Nah saudara, berlaku adil itu penting. Saudara yang tahu berapa hari yang lalu ya, atau berapa lama yang lalu saya nggak tahu lah, tapi viral kemana-mana orang gampar orang di Oscar. Ada orang lagi pimpin penyerahan hadiah untuk dokumenter, lalu mengatakan kalimat yang menyindir seorang perempuan yang botak. Lalu mengatakan, kamu cocok main film di, apa itu film? G.I. Jane. Dia mengatakan, ayo silakan sampai jumpa di film barumu yaitu G.I. Jane. Menyindir botak. Lalu suaminya orang ini, Will Smith, ketawa-ketawa. Lucu leluconnya, tapi istrinya marah. Lalu mulai lirik dia. Belalah saya. Lalu lagi tawa, dia kaget. Lu marah ya? Marah. Oh maaf, istriku marah, saya mesti marah juga. Maka dia naik ke depan lalu gampar orang yang lebih kecil dari dia. Ini tukang bully loh. Saya dengar baca ada orang usulkan, coba waktu itu yang bacakan itu adalah The Rock. Dwayne Johnson ya, siapa namanya? Yang tinggi gede itu. Kira-kira Will Smith masih maju gampar gak ya? Dia maju dan bilang, thank you for the joke. Lalu dia duduk lagi. Dia gak berani gampar orang lebih besar. Nah ini tukang bully seperti ini. Dia marah lalu dia gampar. Kenapa? Karena istrinya. Loh kan istrimu dikatakan seperti itu wajar. Banyak hal yang dikatakan oleh lelucon seperti ini, menyindir orang, itu biasa. Kenapa mesti marah? Karena aku cinta istriku, I want to protect her. Itu bukan cinta yang protektif, itu cinta yang tidak ada sisi adil di dalamnya. Saudara perhatikan baik-baik ya, orang tua kalau anakmu salah, bilang dia salah. Jangan bela dia hanya karena dia anakmu. Kalau suami mengatakan ini istriku, apapun yang dia lakukan, dia istriku. Itu kalimat bukan kasih. Engkau perlu belajar bahwa kasih dan adil gak mungkin pisah. Saudara berani pisahkan adil dari kasih, saudara akan salah memahami kasih. Nah itu sebabnya siapa punya istri, siapa punya suami, siapa punya anak, siapa punya orang tua. Jangan bela dia hanya karena dia istri, hanya karena dia suami, hanya karena dia anak. Pak Tong pernah mengatakan kalimat yang saya ingat terus sampai sekarang. Kalau kamu orang kaya, anakmu kurang bisa belajar, jangan kuliahin dia. Kasih uangmu untuk anak miskin yang pinter, supaya uangmu gak sia-sia dihamburkan untuk orang yang tidak layak kuliah. Kenapa dia mesti kuliah? Hanya karena dia anakmu. Malas belajar, gak pernah mau punya niat juang. Sudah jangan kuliah, suruh dia jualan kerupuk. Itu kata Pak Tong ya.
Jadi ya suruh jualan kerupuk aja. Tapi anak orang lain yang miskin, anak penjual kerupuk, tapi pintar, mau belajar, semangat, nilainya bagus terus. Kasih uangmu untuk dukung dia studi. Sekarang orang tua cuma lihat anakku harus paling hebat, anakku harus paling jago, anakku harus paling maju. Siapa berani singgung anakku, saya marah sama dia. Ini terjadi ya, ini fakta yang Alkitab bongkar. Yakobus dan Yohanes adalah murid yang belajar setia Kristus, tapi dikacaukan oleh mama yang overprotective. Banyak orang dikacaukan oleh pasangan yang overprotective, pasangan yang mengatur, pasangan yang mengarahkan, pasangan yang tidak bisa kompak di dalam tunduk kepada kebenaran. Berapa banyak pelayanan hamba Tuhan kacau karena istri yang kacau? Berapa banyak pelayanan istri kacau karena suami yang kacau? Berapa banyak pelayanan anak kacau karena orang tua yang kacau? Ini semua harus kita sadari. Tuhan sedang tegur supaya engkau tidak melanjutkan kekacauan itu di dalam keluargamu. Maka Yakobus dan Yohanes punya mama mengatakan, tahu nggak anak-anakku, kalian berdua are the best. Mama sudah lihat ya, tampangmu dan tampang Simon, jauh lah. Mama sudah lihat ya antara kamu dan murid lain, lihat mereka tuh kayaknya IQ-nya itu cuma 2 digit. Tapi kalau lihat kalian ya Yakobus dan Yohanes, mama seperti lihat diri mama yang pintar ini dalam diri kamu. Jadi sebenarnya cinta overprotective itu cinta narsistik. Karena kamu anakku, aku penting. Jangan ada berani sentuh orang ini. Saya pernah lihat ada satu orang mau pukul orang di sebuah pesta. Orang ini mau pukul orang. Tapi ya mungkin dia hitung-hitung orang yang mau dipukul bisa pukul balik nggak. Jadi sudah mau pukul dia tahan. Teriak-teriak di sebuah pesta. Nah saya waktu itu mau pergi ke pernikahan teman saya, lalu saya lewat ada beberapa tempat pesta ya. Saya lewat situ, akhirnya saya jadi lihat dulu di situ. Biasalah ya, ada orang teriak-teriak itu kan kita langsung tertarik nonton. Apa lu? Mau digampar katanya. Lalu saya lihat, ada apa sih? 2 orang seperti mau berantem. Saya pikir ini mantannya datang ke pernikahan mantan pacar, gitu kan biasa jadi konflik. Tapi ternyata enggak. Waktu saya tanya ada apa? Oh itu anaknya kepleset jatuh kena orang lain lalu makanan tumpah. Kemudian orang itu mau pukul anak itu tapi nggak jadi. Papanya ngamuk bukan main. Kamu mau pukul anak saya, sini lawan saya. Kenapa mesti ngamuk? Oh karena anak saya dihina, kan belum dipukul. Orang itu cuma refleks. Tapi saya marah karena ini anak saya. Nggak usah marah karena itu anak, berlaku adil lah. Kalau anakmu memang salah, ya sudah biar dia terima konsekuensinya. Kalau anakmu benar, bela dia karena dia benar. Jangan bela dia karena dia anak. Nah ini ya prinsip penting di dalam kitab suci ditekankan.